Hai kalian para Taurus, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah The Hidden Truth atau hal yang tersembunyi dan perlu kalian ketahui selama seminggu ini. Ya saya batasi seminggu ini karena minggu depan kan beda lagi. Tapi ya nggak apa-apa, diterusin juga nggak apa-apa selama kalian menonton ini. So dimulai dari situ gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau beriklan dulu ya. Saya punya produk dan produk ini adalah kepunyaan Light Angel sendiri, jadi diproduksi sendiri dan ini personalized, jadi diproduksi pada saat ada yang memesan. Kalau kalian tanya udah ada yang memesan belum? Udah, karena saya iklannya udah dari hari Minggu. So udah ada yang pesan dan hari ini ada yang pesan 10 ya, tapi orang yang berbeda ya, maksudnya bukan satu orang pesan 10, enggak. Ini adalah energy spray, namanya Light Angel Positive Mood Spray ya. Ini saya buat sendiri dari air destilasi ya. Ini air destilasi dalamnya dengan 3 macam essence atau itu loh, seperti minyak atsiri kalau bahasa Indonesianya, tapi kalau bahasa Inggrisnya essential oil kali gitu ya. Terus di bawahnya ini, di dalamnya ini ada batu ametis atau ametis crystal stone. Gunanya buat apa? Gunanya untuk mengklirkan di sekeliling kita. Jadi ini bukan buat kulit ya, tapi ini buat ruangan gitu, supaya moodnya jadi bagus, kemudian energinya menjadi positif. Caranya gampang, dikocok aja, kemudian disemprot. Contoh satu aja ya. Nah, dah seperti itu. Baunya enak. Jangan sampai kena kulit atau kena mata ya. Nah, kenapa saya taruh? Sorry. Ini dijual satu box itu ada free-nya, bukan cuma ini. Free-nya saya kasih nih, bisa dilihat ya. Ini gelang sesuai dengan zodiak kalian. Yang ini Virgo, yang ini apa? Aquarius dan lain sebagainya. Ada 12 bintang, 12 zodiak ya. Jadi satu box itu isinya ini spray sama gelang batu sesuai dengan zodiaknya. Sama, itu juga untuk meningkatkan energi kalian gitu. Tapi yang itu sesuai dengan zodiak. Kalau yang ini buat zodiak apa saja. Bisa dibeli di mana? Di sini doang. Karena yang produksi cuma ini. Silakan menghubungi WhatsApp di bawah kalau kalian ingin memilikinya. Itu paket yang bisa dibeli ya, satu paket sama ini harganya nggak mahal, seriously nggak mahal. Kemudian bisa juga selama bulan Juni, selama sekarang sampai bulan Juni lah ya, sampai akhir Juni, jika kalian membooking personal reading, itu juga saya kasih ini gratis, spray dan juga gelangnya secara gratis. So bisa beli spraynya saja sama gelangnya, udah jadi satu paket. Bisa juga kalian booking personal reading, kemudian dapat free ini dengan free gelang, free spray dan gelang, gitu ya. Oke, tanpa berpanjang-panjang, pasti udah nungguin readingannya kan, bukan mau dengerin saya beriklan. Oke, saya buka dulu ya. Ini Rider White Tarot seperti biasa. Apa yang difokuskan untuk Taurus di thank you. Ada 2, 3. Di minggu ini, apa yang tersembunyi dari Taurus, the hidden truth, sesuatu yang memang Taurus harus ketahui, gitu ya. Oke, saya pakai 7 card. I need 2 more for my dear friend Taurus. 6. Satu lagi deh. Satu lagi please. Saya milih sendiri, dipilihin. Oh yang ini. Oke. Baiklah, Taurus sebentar ya, sabar. Baik, kartu pertama kalian adalah
ada the tower. Taurus, kalau kalian sering melihat bacaan tarot, dan tiba-tiba kartu ini muncul, kalian langsung, hah? The Tower moment gitu ya. Oke. Tapi asal kalian tahu, di kartu yang lain, di deck yang lain, kalau ini kan Rider Waite Tarot yang gambarnya kayak gini ya. Kartu tarot kan macam-macam. Ada kartu tarot yang gambarnya lain, berbeda. The Tower-nya gambarnya bukan begini. Ada memang benar ada towernya ya, atau ada ini apa namanya, penaraknya bener, ada menara kebakarannya ada gitu. Tapi di kartu yang lain tuh ada gambar orang lagi jalan gitu. Jadi sebenarnya apa sih the tower moment? Benar, the tower moment itu adalah sesuatu peristiwa yang luar biasa dan kadang-kadang menyakitkan, kadang nyebelin. Saya juga pernah membacakan satu personal reading, dan ketika the tower ini muncul, saya bilang, hati-hati, di tempatmu kerja sebentar lagi ada yang dipecat. Mungkin bukan cuma 1-2 orang yang dipecat, tapi banyak. Karena memang bacaannya kayak gitu. Itu di dia, ya kan? Tapi di lain tempat atau di lain orang, di lain pihak gitu kan, bacaan the tower bukan tentang pemecatan juga, karena memang tidak terbaca saat itu gitu loh, pada saat personal reading. Dan di general reading yang ini, untuk kalian para Taurus kan bisa resonate bisa tidak ya, karena kan yang nonton banyak gitu lah. The tower moment ini bicara tentang life experience. Seperti yang tadi saya bilang, di kartu lain gambarnya berbeda, tulisannya bukan the tower tapi tulisannya experience atau life experience. Peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan, dan itu udah pasti banget akan terjadi di setiap kehidupan manusia. Waktunya doang yang beda-beda. The tower moment adalah momen dimana kalian harus bertahan atau harus lompat. Ya, ini lihat aja gambarnya. Ada tower, ada menara yang kebakaran. Pilihannya cuma 2. Kalian bertahan di dalam, nunggu nanti ada yang menyelamatkan, ya kan? Atau kalian lompat. Nah, kalau lompat ada 2 lagi kemungkinan. Lompat berhasil selamat, atau lompat mati, atau lompat celaka. Maksudnya ada yang luka, atau mungkin cacat, atau mungkin patah kaki dan lain sebagainya. So, semua pilihannya tidak ada yang sangat bagus atau misalnya harus dipilih. Tidak harus ya. Kalian mau bertahan boleh, kalian mau melompat boleh. Tapi ada tapinya lagi. Setiap kali ada the tower moment yang muncul di bacaan kartunya, saya selalu harus mengatakan leap of faith. Kalian bisa melompat dengan iman kalian. Iman dan percaya bahwa pada saat kalian melompat, ada tangan Tuhan yang menopang kalian, ada semesta yang menjaga kalian, ada malaikat pelindung yang juga ngejagain kalian. Apapun agama dan kepercayaan kalian, apapun yang kalian percaya ya, mau malaikat pelindung, mau semesta, mau Tuhan yang Maha Esa, mau terserah. Tapi intinya pada saat kalian memang harus melompat dari zona nyaman kalian, do it. Lakukan dengan penuh iman dan percaya bahwa kalian melompat tidak sia-sia, bahwa kalian melompat itu ada purpose-nya. Ada sesuatu yang menunggu di sana, supaya kalian bisa menjalani semua itu dengan baik. Karena memang kadang-kadang kita harus melompat dari zona nyaman kita. So, di minggu ini yang tidak terlihat oleh si Taurus adalah the tower moment. Kalian mau bertahan atau melompat, it's your choice. Di bacaan yang ini, it's your choice. Kalian yang menentukan. Kalau tanya pendapat saya mesti lihat dulu kasusnya bagaimana. Tapi yang jelas ada kemungkinan memang kalian harus melompat dari zona nyaman kalian. Oke Taurus, lanjut. Kartu yang kedua adalah Page of Wands. Kalian akan menerima kabar dari seseorang yang sudah kalian kenal,
Entah itu hubungannya dengan bisnis, keuangan, dan karir kalian, atau dengan orang lama dalam percintaan kalian. Saya nggak mau bilang ini si mantan kembali, karena bisa aja bukan si mantan. Tapi yang jelas orang tersebut sudah kalian kenal sebelumnya, jadi bukan orang baru. So ada yang berkabar kepada kalian, entah itu lewat sosial media atau telepon atau apapun juga. Ya, dihubungkan aja dengan kehidupannya si Taurus. Lanjut dengan The Temperance yang terbalik. Di minggu-minggu ini, beberapa dari Taurus tidak bisa memutuskan sesuatu. Jadi kayak agak menarik diri dan mungkin mikirin dulu ini mau diputuskan seperti apa, mau bagaimana. Karena memang kartu pertama kalian, saya selalu bilang ya, di 7 card, kartu pertama, kartu keempat, dan kartu terakhir biasanya itu yang saya fokuskan. Yang lainnya cuma pelengkap cerita aja. So, the Tower moment, ya, the Tower di kartu pertama kalian membuat kalian bimbang dan bingung untuk memutuskan yang mana yang harus kalian lakukan. Harus lompat dari zona nyamankah? Atau tetap masuk di dalam zona nyaman itu dan gak kemana-mana? Tentu saja resultnya atau ujung-ujungnya itu bisa berbeda tergantung dengan pilihan kalian. Oke? Kartu selanjutnya ada The Fool. Para Taurus masih berkutat di masalah lama kalian, di perjalanan hidup kalian yang itu-itu saja. Belum ada perkembangan baru, belum ada opportunity baru, belum ada kesempatan baru. Dalam hal apapun, mau dibilang percintaan, karir dan bisnis, masih stuck di situ. Mungkin itu sebabnya ada The Tower. Kalau kalian nggak mau stuck di situ-situ aja, ya lakukanlah lompatan dengan penuh iman itu, leap of faith itu, atau keluar dari zona nyaman kalian. Karena kalian kalau masih nguplek-nguplek di situ aja, dan jadinya tidak ada sesuatu yang baru. Oke, lanjut. Ada The Moon yang terbalik. Oke, kalau kalian berpikir, ini saya stuck gara-gara orang lain yang bikin saya stuck. Sebenarnya, my dear Taurus, enggak loh. Bukan orang lain yang bikin kalian stuck. Karena di sini kartunya bilang, tidak ada orang yang menurut kalian itu menghentikan langkah kalian. Tidak, bukan itu. Sebenarnya itu bisa dilakukan, hanya kalian perkaranya mau atau tidak, itu doang. Dan bukan karena orang lain perjalanan kalian agak stuck atau agak terhenti. Oke, lanjut. Ada 8 of Wands, dan ini posisinya tidak terbalik. My dear Taurus, kalian punya banyak hal yang datang kepada kalian. Kalau kalian tidak melihat itu sebagai opportunity atau kesempatan, dan it's not other person fault, bukan salah orang lain. You have to consider as your own. Kalian harus mempertimbangkan sebagai itu bagian dari apa yang harus kalian putuskan. Kalau kalian tidak bisa memutuskan dengan baik, atau kalian bahkan tidak memutuskan apa-apa, dan kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan sebagai sebuah pembaharuan, atau sebuah perjalanan baru, atau sesuatu yang kalian udah idam-idamkan lama gitu, sesuatu hal yang baru. Udah capek nih sama yang lama gitu kan, udah capek nih nguplek-nguplek di masalah yang sama, pengennya sesuatu yang baru, kok nggak kejadian. Bahkan di bacaan yang ini pun tidak kejadian, padahal opportunity-nya banyak, padahal kesempatannya banyak, walaupun rintangannya juga banyak. Cuma karena kalian lihat hanya rintangannya duluan, dan kalian ngerasa ya udah kalau gitu ini aja deh, saya nggak bisa nih keluar dari comfort zone saya gitu. Ya kalau itu yang kalian pilih, dan kalian tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan saya tidak akan memutuskan untuk kalian. Kalian individual, secara individually lah yang memutuskan, bukan orang lain. Ingat ya, bukan orang lain.
Tadi kartu the moon-nya terbalik. So it's not other person, bukan orang lain, tapi you yourself, kalian. Dan kartu terakhir kalian adalah, of course, Six of Wands. Perjuangan kalian belum menemukan titik goalnya, bahkan masih stuck. Kalau begini, then sukses. Karena kartunya terbalik. Memang demikian. Taurus ini bukan bacaan yang jelek ya, overall. Pilihan ada kok di tangan kalian. Kesempatan juga ada kok di tangan kalian. Cuma mau atau enggak ngelakuinnya, itu aja. Terus kalau kalian tanya secara spesifik, how do I know? Karena saya tidak tahu persoalan masing-masing pribadi kalian yang nonton ini. Yang nonton enggak cuma 1-2 orang, tapi banyak. So ini general reading, saya hanya bicara tentang garis besarnya aja. Supaya kalian bisa memikirkan, oh ini kalau dihubungkan dengan kehidupannya saya, apa yang harus saya lakukan. Dan itu bisa kalian putuskan. Kalian sahabat-sahabat saya sesama elemen tanah. So, saya harus bicara ini karena sebagai sesama elemen tanah kita ya, bilang aja similar lah ya, 11-12 lah ya. Walaupun tentu saja berbeda antara Taurus, Virgo, dan Capricorn. Walaupun sama-sama elemen tanah. Cuma saya mau bilang, saya tidak akan memutuskannya untuk kalian. Kalian lihat saja pesan-pesannya. Kalau kalian mau lakukan, monggo. Tidak dilakukan juga, monggo. Karena kalian yang bertanggung jawab atas hidup kalian. Oke, Taurus, kita buka kartu selanjutnya. Saya butuh 7 lagi kalau dikasih. Kalau dikasih. Kalau enggak, oh ini mau. Oke. Kalau enggak ya seberapa dia keluar dan saya baca. Oke, sebentar. 5 kartu. Oke, fine, 5. Apa yang tersembunyi dari kehidupannya si Taurus? Ada The Empress yang terbalik. Memang posisinya nggak enak, karena nggak bisa lanjut, karena nggak bisa nerusin, karena nggak bisa berjuang, karena mentok sana mentok sini. Itu yang terjadi bahkan di 1 minggu ke depan for my dear Taurus ya. Sebalik lagi ke bacaan yang tadi, it's your choice, pilihan kalian. Ada King of Swords. Kalau kalian bertanya apakah akan ada yang membantu kalian, ya harusnya memang ada yang bantu kalian. Tapi bantuan ini nggak gratis. Kalian harus bayar harga. Entah harga yang kalian bayar itu nantinya akan membuat kalian oke-oke aja dengan keadaan itu, atau mungkin di kemudian hari ada dampaknya. Itu yang kalian perlu pikirkan. Karena King of Swords selalu ada sesuatu di balik apa yang dia kerjakan. It's not pure. Buat saya ya. Mungkin buat pembaca tarot yang lain terserah gimana interpretasinya. Tapi buat saya, King of Swords ada bantuan, tapi selalu ada sesuatu di balik bantuan tersebut yang harus dibayarkan oleh orang yang menerima bantuan. Entah pada saat itu juga, entah di kemudian hari. Ya. Oke, lanjut dengan kartu kelima, ada Five of Swords. Ini dia. Rintangan-rintangan yang menghadang kalian, itu yang membuat kalian sedikit banyak menghentikan langkah kalian untuk laju, untuk terusin apa yang kalian ingin teruskan. Hasilnya apa? Kalian jadi agak stuck dengan kehidupan kalian. Kalian jadi bingung mau meneruskannya bagaimana. Yang perlu kalian ketahui itu tadi, dari kartu pertama kalian, the Tower Moment. Kalau memang harus lompat dari zona nyaman kalian, monggo silakan, itu pilihan. Tapi apakah pilihan itu harus dilakukan? It's not my responsibility untuk bilang itu. Saya hanya bilang kemungkinan itu akan membawa kalian ke sebuah result yang berbeda. Saat kalian tidak memilih apa-apa, atau kalian milih diem aja di tower yang lagi kebakaran.
Oke, semoga bisa dimengerti pesannya ya. Kata orang, kata komen-komennya, apa yang saya omong itu make sense dan jelas. Semoga tetap begitu. Karena yang ingin saya sampaikan kepada kalian sesuatu yang semoga bisa menjadi klarifikasi atau clarify atau clarity atau apapun yang bisa berguna bagi kehidupan orang yang nonton ini gitu. Sebagai seorang pembaca tarot, saya antik dibilang peramal karena saya hanya membacakan tarot. Tapi iya, saya membacakan tarot tidak seperti orang lain yang membaca tarot. Ada beberapa pesan yang harus disampaikan, dan kalau kalian bertanya dari mana pesannya, saya nggak bisa jawab. Oke, something that I have to tell you, sesuatu yang harus saya sampaikan kepada penonton saya, zodiak per zodiak. Kadang-kadang ada pesannya, kadang-kadang banyak, kadang-kadang nggak ada. Kadang-kadang kayak gini nih, menurut saya ini clear, tapi saya tidak bisa menyuruh kalian atau membuat kalian mengikuti semua arahan dan pesan dari bacaan tarot ini. Karena hidup adalah pilihan. Dan kalian para Taurus, my dear Taurus, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, kalian bertanggung jawab atas hidup kalian. Apapun yang menjadi pergumulan kalian dan perjuangan kalian pada saat ini, hayo monggo dipikirkan kemana arahnya. Dan kalian harus tahu apa yang menjadi penyebabnya. Jangan salahkan orang lain, dan kemudian kalian juga harus tahu apa yang harus dibayar untuk mendapatkan bantuan dan resiko yang harus ditanggung di kemudian hari. Gitu ya, terus semoga bisa tersampaikan. Oke, kartu selanjutnya adalah The Magician yang terbalik. Saya mengerti di sebagian dari kalian berteriak dalam tanda kutip di situ, Balusi ini saya kepengen ini, kepengen itu, susah bener, nggak ada yang terjawab doa saya, nggak ada keinginan saya yang bisa disampaikan dan lain sebagainya. Why? Kenapa begitu? Sebenarnya sih why not ya, kenapa tidak kalau memang semesta mengharuskan seperti itu. My dear Taurus, memang saat ini bukan semesta tidak mau memberikan apa yang kalian minta, tapi tentu ada hal lain yang menjadi pertimbangannya kalau itu tidak kalian dapat. The Magician-nya terbalik. Dan kartu terakhir kalian adalah Four of Wands. Ini adalah perjalanan. Kalau tentang percintaan, perjalanan menuju sesuatu yang luar biasa di pernikahan kalian. Entah itu di perjalanan percintaan kalian, kok pernikahan entah itu pertunangan, pernikahan gitu. Tapi ini adalah proses atau jalan. Kalau ini tentang kehidupan personal maupun kehidupan profesional kalian, ini juga proses menuju sesuatu yang luar biasa membahagiakan. So, kalau semesta menjawab belum saatnya dan belum saatnya, tapi itu for your own good, itu untuk kebaikan kalian. Jadi kalau jawabannya adalah tidak, bukan berarti semesta jahat, tapi karena memang ini bukan buat kalian. Ya, oke. Lanjut dengan yes or no. Saya persilakan kalian berhenti sejenak, memikirkan apa yang ingin kalian tanyakan. Saya jawab yes or no. Oke. 2 kartu, tapi dua-duanya bagus, jadi saya ambil aja. Biasanya kalau 2 kartu, saya ambil 1 lagi biar ada pembanding gitu, biar nggak dua-duanya nggak 50-50 gitu ya. Tapi ini kartunya dua-duanya bagus, The Chariot dan Fortune of Will atau Wheel of Fortune. Jawabannya iya. Sih, benar yang kemarin kalian inginkan nggak dapet, tapi ada something yang bisa dapet kok. So, sebagian dari kalian mendapatkan apa yang diinginkan. Ya. Oke, lanjut dengan pesan dari Archangel. Oh, ntar dulu. Nanti dulu. Apa yang perlu di healing dari kalian para Taurus?
Rejection. Rejection itu tidak diterima ya, atau di reject, apa bahasa Indonesianya apa sih? Rejection ya pokoknya ada sesuatu terus di reject gitu, ditolak, astaga, penolakan. So yang perlu di healing dari diri kalian para Taurus adalah rejection ini. Pada saat kalian menerima penolakan terus kalian jadi down, please jangan jadi down gitu. Penolakan itu adalah bagian dari kehidupan. Jangan khawatir. Satu kali ditolak bukan berarti tidak ada kesempatan lain. Ya, kan orang bilang katanya kesempatan itu tidak datang 2 kali. Buat saya enggak loh. Kesempatan itu datang berkali-kali. Walaupun dengan form yang berbeda atau format yang berbeda atau keadaan yang berbeda. Mungkin offering sekarang adalah ini gitu kan. Contoh. Ini nyata. Saya di offering atau ditawarkan sesuatu. Tapi karena itu tidak sesuai dengan hati nurani saya tidak ambil itu. Terus nanti orang ada yang bilang gini, Mbak Lucy nih udah kesempatan bagus nggak diambil gitu kan. So harusnya Mbak ambil dong, kan kesempatan tidak datang 2 kali. Tapi memang yang itu tidak saya ambil, tapi ada kesempatan lain lagi yang datang ke saya, dan karena itu lebih sesuai dengan hati saya, ya saya ambil yang itu, gitu loh. Kesempatannya 2 hal yang berbeda, yang ini kesempatan apa, yang itu kesempatan yang beda lagi. Tapi intinya kesempatan nggak datang 2 kali itu menurut saya tidak terlalu benar. Kesempatan yang sama mungkin tidak datang 2 kali, tapi ada kesempatan yang lain yang akan datang. So, kalau kalian tertolak atau ditolak, jangan berkecil hati. Akan ada lagi kesempatan yang lain yang bisa kalian jajaki. Kalau yang satu ditolak dan yang lain tidak akan mengurungkan niatnya untuk datang gitu ya. Pasti akan datang kalau memang itu untuk kalian. Kalau memang itu berjodoh dengan kalian. Oke. Lanjut dengan pesan dari Archangel ya. Spiritual understanding dari Archangel Raziel. Memang dibutuhkan spiritualisme yang tinggi untuk mengerti jalan cerita hidup kalian yang sudah ditakdirkan oleh semesta. Saya yakin di antara kalian pada bertanya-tanya, ini sebenarnya bagian dari jalan takdir saya atau bukan? Tapi saya yakin sebagai sesama elemen tanah, kalian punya rasa yang kuat juga. So spiritualitasnya ini yang ditinggikan. Hubungan kalian kepada kepada Tuhan, Sang Pencipta, dan hubungan kalian kepada semesta. Itu yang perlu ditinggikan. I am bringing you esoteric information and symbols and helping you understand spiritual truth. Spiritual truth, sesuatu kebenaran secara spiritual, ini yang kadang-kadang tidak bisa dimengerti oleh orang per orang, setiap pribadi. Maunya begini, dikasih semestanya begitu. Maunya begitu, dikasih semestanya begini. Nggak ngerti, gitu ya. So, memang diperlukan keluasan hati, legowo untuk menerima semua ini. So itu yang diharapkan dari Taurus pada saat ini dan di bacaan yang ini. Ya. Oke, lanjut dengan message from Angel. Angel message. Merlina, you are confused and indecisive because you don't have enough information. Kalian bingung dan gak bisa memutuskan. See? Kartunya dari depan udah bilang begitu sebelum kartu ini muncul ya. Kartunya udah bilang begitu. Ada the temperance yang terbalik kan, saya bilang kalian gak bisa memutuskan sesuatu ya. So ini Angel Merlina bilang kalian bingung dan gak bisa memutuskan sesuatu karena kalian tidak punya banyak atau tidak punya informasi yang cukup gitu ya. Do research
or seek expert advice before making a decision. Jadi kalian harus ngeriset lagi, kemudian minta tolong orang-orang yang memang bisa membantu kalian sebelum melakukan sebuah keputusan. Di bacaan yang ini, di minggu ini, ya timeless sih sebenarnya, tapi di saat kalian memang berada di saat yang seperti di bacaan ini. Oke, walaupun tidak sama satu dengan yang lainnya, tidak resonate untuk semuanya, karena ini adalah general reading. Yang butuh personal reading tinggal hubungi WhatsApp yang di bawah. Ingat, untuk booking personal reading kali ini ada fee-nya, free-nya, yaitu energy spray seperti ini dan juga satu gelang sesuai zodiak ya. Oke, lanjut dengan message dari Very Oracle card. Kita lihat message-nya apa. Manifestation, manifestasi, oke. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Apapun yang ingin kalian manifestasikan di dalam kehidupan kalian harus jujur dan juga clear gitu ya, benar-benar kalian sampaikan secara benar dan jelas gitu ya, apapun yang kalian inginkan di kehidupan kalian. Now write it down on the paper. Manifestation step 1. Nah, kalian bisa tulis manifestasi, didoakan, kemudian kalian lupakan aja. Nanti semesta yang akan memberi jalan untuk mewujudkan itu. Oke, so manifestasi itu seperti itu. Kalian tulis, kalian doakan, habis itu kalian lupakan. Kenapa harus dilupakan, Mbak Lucy? Kalau kalian tanya itu, karena apapun yang kalian inginkan segitunya justru susah untuk didapat. Contoh, saya selalu ngasih contoh ini. Setiap hari di depan rumah kalian, kalau pagi-pagi lewat tukang ketoprak, tapi menurut kalian biasa aja, orang udah biasa tiap pagi dia lewat dan kalian juga nggak kepengen. Tapi suatu hari ada saat, ada momen dimana kalian pengen banget makan ketoprak, kalian tungguin di depan tuh tukang ketoprak, nggak lewat. Terus apa? Kalian ambil motor keliling komplek nyari ini tuh tukang ketoprak, nggak ada. Kok bisa? Seringkali seperti itu ya. Justru pada saat kalian pengen banget, justru hal yang kalian pengenin itu nggak kecapai. Ya gitu, memang kadang-kadang semesta ngajak bercanda ya. Kalau kejadiannya kayak gitu, saya bercanda nih semesta gitu. Kalau saya dibikin seneng aja daripada marah-marah, perutnya masih lapar kalau itu perihal ketoprak. Ya, oke. Yang terakhir, pesan dari monologi Oracle card. Oke. Work through your fears. Kalian melakukannya harus mengesampingkan semua kekhawatiran kalian, ketakutan kalian. Jadi memang benar-benar kalian kan Taurus itu kan suka gini. Saya kalau ngelakuin ini saya takut kalau begini. Kalau saya begitu saya takut kalau gitu, banyak takutnya gitu. Takut bukan berarti takut yang bagaimana, tapi worse ya, yang sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi. Nah, itu ketakutannya si Taurus. So, kali ini my dear Taurus, kesampingkan itu semua. Lakukan apa yang harus dilakukan, kemudian manifestasikan apa yang kalian inginkan. So, hopefully semuanya akan kembali baik-baik saja. Saya doakan selalu itu yang terbaik ya untuk kalian para Taurus. Ada yang kadang menulis di kolom komentar, Mbak doain supaya misalnya suami saya kembali, pasangan saya kembali, bla bla bla. Saya tidak bisa berdoa yang seperti itu. Saya berdoa begini aja, yang terbaik saja untuk kalian. Oke? Karena saya bukan kalian gitu. Kalau mungkin kita sendiri, untuk diri sendiri, saya mungkin bisa tahu, misalnya saya ingin si A itu kembali kepada saya karena saya tahu apa yang terjadi. Karena kan
ada hubungannya lah ya si A itu sama saya misalnya gitu. Tapi kalau di kehidupannya orang lain, how do I know? Bagaimana saya tahu? So, saya hanya bisa mendoakan yang terbaik saja untuk kalian. Apapun itu yang terbaik aja. Mau ada, mau tidak ada, mau kembali, mau tidak kembali, hidup kalian tetap berlanjut. Itu yang paling penting. Dan perkenanannya semesta, perkenanannya Tuhan, itu yang terpenting. Oke, my dear Taurus, sekian saja. Semoga kalian selalu bahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Tetap sehat ya, tetap jaga kesehatan. Ini bukan berarti sudah berlalu segalanya, harus tetap jaga-jaga ya, tetap aja. Tapi juga tetap semangat ya, dan tetap berbahagia. Jangan lupa bahagia. Oke, kita ketemu lagi di bacaan-bacaan mendatang. Salam light, angel, and love, and bye.